Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, kita periksa nanti door trim. Door trim dia warnanya mayoritas warna abu-abu tua sama hitam. Nah, terus di sini tapi sudah di retrim ya dengan lapisan semi kulit yang warnanya agak krem ya, krem seperti itu. Nah, terus di bagian sini ada speaker, ada tweeter nih. Ini ada tweeter. Nah, terus spionnya dia sudah elektrik dan sudah retract. Nah, ini buat kontrol power window-nya. Terus di sini buat tombol buat central lock, dan di sini buat lock unlock power window. Nah, terus di sini ada handle buat kita narik atau buka pintu. Nah, terus habis itu di bagian bawah sini ada speaker, terus di sini ada cup holder, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, ini sealer di pintu juga kondisi juga masih bagus, masih oke. Nah, sekarang kita beranjak ke jok ya, jok depan. Nah, ini jok depan, ini tampilannya dia sudah di retrim dengan warna dua kombinasi. Jadi ada krem sama hitam. Nah, ada senderan kepala yang sudah terpisah ya. Oke. Nah, terus habis itu untuk seat beltnya dia modelnya sudah bisa diatur tingkat ketinggiannya seperti itu. Nah, ini juga ya. Nah, seat beltnya seperti itu. Nah, oke. Nah, di bagian atas dia buat handle tangannya dia sudah modelnya retract. Nah, ini dia sudah modelnya retract ya. Sudah modelnya retract seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian jok supir. Nah, jok supir ini dia buat pengaturannya dia bisa reclining ya, terus habis itu di sini bisa dinaik turunin ya jok supir. Nah, terus di sini buat maju mundurin jok. Nah, terus di sini ada buat ini buka tangki bensin. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa juga. Nah, di bagian dalam ini pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat di bagian di bagian bawah ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini bisa kita lihat jelas. Nah, terus habis itu juga pedal. Nah, di sini ada pedal rem. Terus habis itu ada pedal gas ya. Karena ini matic, jadi cuma ada dua pedal. Pastikan bahwa kondisi pedalnya itu dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus di bagian sini juga kolong jok juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, terus setelah kita periksa, kita masuk ke dalam ya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, nah di sini ada tombol buat fog lamp depan. Di sini ada kisi-kisi AC. Nah, ini oh iya nih lupa nih. Tambahan ini buat ini ya. Buat sensor parkir di belakang seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian cluster speedometer. Nah, coba kita nyalakan dulu mobil ya. Seperti itu. Nah, coba kita nyalakan mobil. Nah, oke. Nah, pastikan bahwa nyala mobil itu jreng. Apabila dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter atau bisa di ininya ya, akinya sudah swak. Nah, terus habis itu untuk cluster speedometer, nah ini ada pengaturan buat RPM ya. Buat RPM, terus dia kilometernya di 137.000. Nah, terus habis itu di sini buat pengaturan di sini buat indikator kilometer. Nah, terus di sini kalau kita tidak pakai seat belt dia ada nyala. Nah, ini kalau pintu terbuka dia nyala. Nah, terus di sini ada buat posisi gigi kita ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus di sini indikator bensin. Nah, ini ada panah di sini menunjukkan bahwa pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, terus di sini buat suhu. Buat suhu ya, suhu mesin seperti itu. Oke. Nah, terus kita ke bagian agak sedikit ke belakang. Nah, di sini ada buat pengaturan lampu sen sama lampu. Nah, terus di bagian sini ada buat pengaturan ini wiper ya, wiper depan, belakang sama air wiper. Oke. Nah, terus kita ke posisi setir sekarang. Nah, setir sudah di retrim ya, di retrim dengan lapisan semi kulit melingkar ya. Dia warnanya warna krem juga, ngikutin nada jok ya, jok sama door trim. Nah, terus di sini ada tombol pengaturan audio, cuman karena audionya sudah diganti, tombolnya tidak berfungsi. Nah, terus di sini lambang Suzuki, terus di sini ada dia sudah dilengkapi dengan airbag di bagian setir seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian cluster depan. Cluster depan, cluster tengah. Nah, di bagian tengah ini ada jam digital, terus habis itu ada suhu luar, terus habis itu sama konsumsi BBM. Nah, terus habis itu di sini juga ada tombol nih, tombol-tombol buat ngatur jamnya ya. Oke. Nah, terus habis itu kita ke bagian tengah. Tengah ada dua kisi-kisi AC, di sini ada pencetan buat lampu hazard. Nah, AC juga kita cek, kondisi juga masih dingin. Nah, terus habis itu dia audio sudah diganti dengan model ini apa namanya?
LCD TV, dia ada CD juga, SD card juga bisa, sama pengaturan sama radio ya, radio FM AM. Ini USB juga bisa, ada buat masukin USB sama buat aux juga bisa, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini adalah buat kontrol AC. Jadi di sini buat suhu AC, terus habis itu di sini juga buat ventilasi luar dalam, terus habis itu di sini buat mati nyalakan AC. Terus habis itu di sini ada pengaturan kecepatan AC. Dia ada 4 level pengaturan AC. Terus habis itu di sini ada buat tombol buat defogger belakang. Nah, terus di sini ada ini arah semburan angin AC. Nah, di bagian bawah lagi ini ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil. Nah, di sini ada colokan rokok atau bisa dijadikan power outlet. Nah, di sini ada 2 cup holder. Nah, terus di bagian ini di sini ada tuas matic-nya ya, tuas matic. Dia kecepatannya bisa sampai mulai dari yang kecil ya, L2, bisa 3D. Terus NR sama P. Nah, ini buat shift lock-nya, dia modelnya model tekan. Nah, terus di bagian sini ada rem tangan, dia masih mekanis. Di sini ada tambahan colokan USB ya, tambahan ini. Nah, terus di sini ada cup holder. Terus habis itu di sini buat kunci seat belt. Nah, di sini juga bisa kita periksa nih kalau ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita sekarang lanjut ke bagian sini ya. Nah, di bagian sini dilengkapi sudah airbag juga ada di sini di bagian penumpang depan. Sini kisi-kisi AC. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada remote-nya, masih ada remote audionya. Oke. Nah, terus habis itu dia ini level service terakhirnya, jadi mesti ganti oli sih seharusnya karena sudah agak lewat dikit ya, seperti itu. Nah, terus habis itu kita periksa juga. Nah, di sini di bagian door trim ya, door trim di sini ada speaker, terus habis itu ada cup holder. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini tuas buat power window. Nah, di sini buat kita jika buka nutup pintu. Nah, terus di sini ada tuas buat buka pintu. Di sini ada locknya. Di sini ada tweeter. Ini ada tambahan tweeter juga di sini. Oke. Nah, terus kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas sun visor di bagian penumpang depan dia sudah lengkapi dengan cermin, ada tutupnya juga. Nah, di sini ada lampu baca. Terus habis itu di sini spion sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, di bagian sun visor supir ini juga ada lengkap cermin sama tutupnya. Oke. Nah, di sini tidak ada ini, di bagian supir tidak ada buat handle tangan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buka saja nih power window-nya biar takut mobil kalau kekunci secara tiba-tiba. Nah, oke.